Pilpres 2024 bisa cuma dua capres, kalau Anies Baswedan dijegal. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden periode tahun 2024 sampai tahun 2029 baru akan digelar pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Kendati demikian, dinamika terus mewarnai ruang diskusi publik, terutama berkaitan dengan calon presiden dan wakil presiden. Khusus untuk capres, sejauh ini terdapat 3 nama yang merajai pelbagai survei, yaitu Gubernur Jawa Tengah yang juga politikus PDIP Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kendati demikian, belum ada kepastian apakah nantinya ketiga sosok di atas benar-benar akan mengikuti kontestasi Pilpres tahun depan, sebab politik penuh dengan ketidakpastian. Salah satu pertanyaan yang kerap timbul dan juga ditanyakan publik, wabil khusus investor, adalah berapa pasang capres dan cawapres yang akan bertarung tahun depan. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai kemungkinan Pilpres 2024 paling banyak hanya akan ada 3 poros atau 3 pasangan capres dan cawapres. Pertama, poros Ganjar yang ditopang PDIP dan PPP. Kedua, poros Prabowo yang beranggotakan Gerindra dan PKB. Untuk poros Prabowo, Ujang bilang kalau poros itu akan solid apabila Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi cawapres. Lantas, bagaimana jika bukan Cak Imin? Pak Prabowo harus punya cadangan partai lain untuk tetap bisa mendapatkan 20% dukungan untuk menjadi capres dengan pasangannya. Kalaulah misalkan Prabowo dengan Cak Imin jadi berarti kan sudah ada 2 poros atau misalkan Prabowo dengan Erik, tidak tahu. Apakah Cak Imin legowo gitu? Itu bisa menjadi poros tersendiri juga, ujar Ujang. Atau pilihannya nanti ada dukungan dari PAN kepada Gerindra gitu. Tetapi kalau Gerindra dengan PAN kurang 20% sehingga harus menambah lagi kursi partai lain untuk bisa 20%. Katakanlah Prabowo dengan pasangannya bisa 1 poros sendiri, lanjutnya. Ketiga, poros Anies yang ditopang 3 partai, yaitu Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Akan tetapi, menurut Ujang, 3 poros pun dapat berkurang menjadi 2 poros. Dia menyoroti isu potensi kegagalan Anies menjadi capres apabila Demokrat diambil alih oleh Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko via peninjauan kembali, PK, di Mahkamah Agung. Maka kemungkinan menyisakan 2 poros. Jadi soal 3 poros, 4 poros, saya melihatnya paling banyak 3 poros dan mungkin juga bisa 2 poros. Tergantung apakah Aniesnya terjegal atau tidak, ini yang menentukan untuk bisa 3 poros atau 2 poros-poros itu, kata Ujang. Kalau Aniesnya tidak bisa nyapres, terjegal gitu, dengan dinamikanya sendiri, maka akan ada 2 poros, bisa poros Ganjar dengan Prabowo dan pasangannya masing-masing, lanjutnya. Lebih lanjut, Ujang mengingatkan kalau politik tidak ada angka pasti, sifatnya selalu berubah dan dinamis. Kedepan masih akan ada banyak perubahan terkait dinamika koalisi pasangan capres dan cawapres. Saat ini masih dinamis. Saya sih melihatnya paling banyak 3 poros, minimal 2 poros, itu yang kelihatannya akan membentuk koalisi ke depan. Poros-poros itu akan terbentuk sesuai kepentingan dan tentu dengan dinamikanya sendiri yang terjadi ke depan, ujar Ujang.